nabi biasa, maka dia menjadi. Oke, terima kasih Pak Didi Terima kasih. Wijaya. Waktu Anda sudah habis, closing statement yang sangat luar biasa. Saatnya kita akan kepada partisipan. Saya ingatkan nanti partisipan pertanyaannya sekali, narasumber menanggapi, partisipan punya waktu 1 menit menanggapi, habis itu selesai. Jangan ada ini lagi, karena kita melindungi para narasumber kita ya. Oke, bagaimana Bang Yuda? Mau Bang Yuda untuk memandu acara ini partisipan? Karena saya juga mau bertanya soalnya. Silakan Bang Yuda untuk memandu acara partisipan. Silakan, tafadhol. Ini mumpung Amir yang nggak ada, boleh nggak ya aku yang duluan bertanya? Saya justru yang mau bertanya. Oke, saya bertanya dulu ya, Bang Yuda, saya dulu ya. Saya egois sedikit, gak apa-apa deh, biarin. Yang kedua Pak Satria Injil. Pak Satria Injil, mohon maaf, prevalence buat saya, moderator udah capek, jadi diperbolehkan untuk bertanya. Oh, Bang ada Yogi, Amirnya, Pak. Oh, ada Amirnya ya. Saya serahkan ke Amirnya dulu deh. Ini dimulai dari Kusnadi. Karena tadi kan yang raise hand tidak cukup banyak. Jadi silakan untuk dari Pak Satria Injil bertanya kepada Pak Agus. Baik, selamat malam ya. Untuk menghemat waktu. Ya, satu kali pertanyaan aja ya. Oke. Saya ingin boleh saya share screen sedikit ya. Ini silakan, Pak. Quraisy ayat sebentar, 3. Di mana di situ disebutkan. Bentar, nanti kalau misalnya siapa Yuda sama Bang Farhan mau tanya itu setelah Putra Pajajaran. Iya, ngerti. Iya, paham. Iya. Silakan untuk Pak Kus dilanjut. Oke, ini screen pertama ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Jadi Allah itu adalah pemilik Ka'bah. Saya ingin tunjukkan satu lagi, yaitu Sahih Bukhari nomor 6372 kitab Diyat, yang judulnya siapa yang mempunyai keluarga yang dibunuh, ia memilih di antara dua pilihan. Ada sesuatu yang menarik di sini, bahwa Rasulullah berdiri dan menyampaikan pidato. Allah telah menahan pasukan gajah dari Mekah ini dan menguasakan Rasulnya dan lain sebagainya ya. Yang menarik di sini adalah bahwa Allah telah menahan pasukan gajah. Nah, peristiwa ini kapan terjadi? Menurut sejarah Islam ini terjadi kurang lebih sekitar tahun 571. Nah, pertanyaan saya begini, kalau Allah itu membiarkan orang-orang jahiliyah menajiskan Ka'bah dengan menempatkan 360 batu berhala di situ, sehingga disembah oleh orang-orang jahiliyah, mengapa Allah membiarkan hal itu, sementara pada waktu pasukan gajah datang ke Mekah mau menghancurkan Ka'bah, itu bisa dihadang dan bisa ditahan? Jadi pertanyaannya adalah, sebenarnya Allah yang disembah oleh orang Islam itu sebenarnya Allah yang mana sih? Apakah benar ini adalah Allah yang disembah orang jahiliyah, yang justru menyatakan dirinya melindungi Ka'bah pada saat diserang pasukan gajah, tetapi tidak sanggup melindungi Ka'bah itu pada saat disembah oleh orang-orang Quraisy dengan menempatkan 360 batu berhala di situ selama berpuluh-puluh tahun, dengan ibadah haji yang salah, seperti misalnya tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang bulat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam. Poinnya Pak Kusnadi. Poinnya adalah, benarkah Allah yang itu yang disembah atau bukan? Tolong dijelaskan sesuai dengan fakta itu. Terima kasih. Silakan Pak Agus dijawab. Saat ini pertanyaan ini satu aja ya Pak ya. Ya. Satu aja. Jawab ya Pak Satria Injil. Artinya begini, jawaban saya benar atau salah menurut Pak Satria Injil, karena banyak yang raise hand, beri kesempatan yang lainnya nanti ya. Nanti itu dibahas, nanti selesai ini kalau mau sampai subuh ya. Jadi begini, ini saya buatkan sebuah gambaran saja ya, gambaran saat ini.
banyak orang-orang Islam, artinya ada ya, saya tidak mengatakan banyak, ada orang-orang Islam, misalkan dia itu Islam dan dia zikir, kadang kalau ada acara zikir, misal tetangganya meninggal dunia, ikut tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi dia misalkan mengatakan, saya punya keris ini sakti, bisa begini, bisa begitu. Dia kalau kita minta ini, kita dikasih, gitu kan? Itu bisa terjadi dalam era sekarang ini, era-era nenek-nenek saya itu. Ya, saya pun memiliki, jujur saja kalau misalnya dari warisan orang tua itu ada 5 keris kalau misalnya. Kemudian saya bagikan saja, nyesel juga, saya pikir bisa jadi duit sebenarnya kalau saya jual kan. Saya bagikan saja. Jadi begini, syirik. Nah, syirik itu bukan berarti, kan sudah saya katakan, bukan berarti mereka percaya Allah itu yang mencipta. Kalau ditanya mereka yang menciptakan langit dan bumi siapa? Ya Allah katanya, Allah. Akan tetapi mereka kemudian membuat istilahnya hal-hal kesyirikan, kemusyrikan. Ya, jadi Allah itu kemudian di dalam bagaimana dengan patung-patung itu, masa Allah tidak bisa menghancurkan gitu? Iya kan? Ya artinya gini, yang dilindungi oleh Allah itu adalah Ka'bahnya. Karena Abraha itu akan menghancurkan Ka'bah, akan diratakan dengan tanah gitu loh. Baitullahnya ini, Bait Allah itu yang kata Sulaiman, Tuhan, memang ini namanya Baitullah, kata Solomon. Tapi bukan berarti di dalamnya ada Allah gitu kan. Nah, bukan Allah itu berarti ini ada di kalau tidak salah di Raja-Raja itu ya. Saya pernah baca itu. Ya ini sifatnya saya itu pernah baca terus gini, karena saya memang bukan seorang yang kemampuan menghafalnya luar biasa itu enggak. Saya bukan orang yang jadi gini. Itu Allah yang dilindungi Allah itu karena Abraha ini mau meratakan dengan tanah. Ya. Nah, kemudian bahwasanya masa-masa itu adalah detik-detik di mana Rasulullah akan diutus. Akan turun bahwa situasi itu, jadi itu tertuang di surat Al-Fil kalau tidak salah. Ya, di surat Al-Fil itu bagaimana pasukan bergajah datang itu kemudian dihancurkan, Allah mengirim burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha itu, Raja Abraha itu. Ya, di dalam bukunya Sirah Nabawi, siapa namanya? Ya Allah, yang dari Mesir itu menuliskan bahwa itu ditandai bukan berarti gambaran burungnya terbang, tapi terjadi cacar hebat. Muhammad Haikal, kalau yang pernah baca buku Muhammad Haikal silakan buka ya. Itu tahun 90 saya baca kalau salah. Itu Sirah Nabawi itu dikatakan bahwa terjadi cacar hebat sana. Jadi tiba-tiba pasukan Abraha ini terjadi cacar hebat. Tapi di dalam Al-Quran digambarkan bahwa Allah itu batu-batu dari neraka itu dijatuhkan kepada Abraha. Jadi ingat Pak, nah para penyembah berhala ini orang-orang syirik. Dia percaya Allah dan melindungi Ka'bah gitu loh. Ka'bah ini betul, ini bait Allah, istilahnya untuk ibadah. Akan tetapi mereka kemudian membuat satu kemusyrikan, kesirikan seperti tadi ada orang-orang Islam yang mengatakan keris ini mendatangkan ini rezeki segala macam. Itu dalam keislaman yang murni itu adalah perbuatan syirik. Sehingga ulama-ulama sedikit demi sedikit mulai melakukan pengikisan terhadap paham-paham yang begitu, ya, tidak radikal. Ada istilahnya pemberantasan secara radikal dengan pelan-pelan, ya, itu. Kemudian mengenai apa tadi, sembahlah Tuhanmu yang memiliki hal ya'budu rabbah hazal bait, Pak. Baik. Itu coba sebenarnya saya share ya, coba bisa bantu share itu ayatnya itu di ayat berikutnya ya. Oke. Jadi itu Tuhan negeri Mekah itu bukan berarti Tuhan itu ada di Mekah gitu loh. Itu umat Islam sudah paham Tuhan negeri Mekah itu bukan berarti itu Allah itu hanya Tuhannya negeri Mekah saja, bukan.
Bentar, saya plototin ya. Tuh, aduh, mata saya ini mata tua juga. Kelihatan, Pak. Di surat berapa? Di surat berapa? Quraisy. Surat dan sembah. Bukan di surat oh ya di Quraisy ya. Iya ya. 106. Di situ surat berapa itu? Falyabudu rabb hadzal bait ya. Maka hendaknya mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan. Ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Makanya judul ayatnya itu Quraisy. Artinya mereka diperintahkan untuk kembali kepada Allah yang memiliki, ya, yang pemilik. Makanya di situ di dalam kurung itu karena itu tafsir. Tafsir artinya juga ulama kita sepakat bahwa yang dimaksud dalam menyembah Tuhan rumah ini kalau dihapus ya. Rumah ini adalah yang dimaksud adalah Ka'bah. Tentu konteksnya dari semua ayat itu. Ya Ka'bah itu milik Allah, termasuk Baitul Maqdis juga milik Allah gitu. Ya. Nah, jadi saya rasa enggak di sini kata milik Tuhan rumah ini. Nah, jadi ini menegaskan juga bahwa ayat ini kalau dipahami, kalau ada tuduhan bahwa umat Islam itu menyembah Ka'bah itu keliru. Ya, keliru ya. Allah rumah. Jadi menghadap itu dengan menyembah itu beda. Itu harus digarisbawahi. Jadi percuma kalian misalkan mau mendiskreditkan Islam dengan bahasa umat Islam itu menyembah Ka'bah. Keliru besar ya. Oke, itu aja jawaban saya. Puas tidak puasnya itu nanti sudah Pak. Terima kasih Pak Agus Peno. Ini ya Pak Satria Injil ya, karena hanya satu kali bertanya dan tidak ada sanggahan karena waktu kita terbatas. Saya minta keteguhan hatinya dari Pak Satria Injil, nggak apa-apa ya Pak. Kalau mau bertanya lagi nggak apa-apa setelah acara selesai. Oke, lanjut. Ya udah, nanti aja. Ya. Nanti kita bahas. Di Pak Tuan Mutu, silakan. Setelah ini saya sudah. Lagi makan ya? Enggak. Setelah siapa ya? Saya kan? Siapa setelahnya tadi? Tuan Moto, kalau urut-urutan di layar saya itu Tuan Moto, Prof Asumsi, kemudian Bang Tristan. Oke. Tuan Moto, betul. Oke, silakan Pak Tuan Moto. Iya, terima kasih banyak moderator buat waktunya. Tadi saya mau tanya sama Bro Dede ya, Bro Dede ya, Bro Dede. Jadi kalau tadi ada statement dari Anda bahwa bilang kalau Moshe Rabbeinu itu ketemu dengan Hashem itu panim el panim atau face to face gitu kan. Sedangkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nabi yang besar bagi agama Islam, kok di cara penyampaiannya melalui malaikat gitu. Sebenarnya gini, yang pertama yang mau saya jelaskan, kata panim el panim itu adalah antromorfopisme dalam keyahudian. Artinya adalah satu metodologi penggunaan cara pendekatan dengan menggunakan bagian-bagian dari manusia untuk memudahkan manusia memahami suatu hal tertentu gitu. Dan apakah yang ketemu dengan Moshe Rabbeinu itu adalah Hashem sendiri? Tentu tidak. Saya mau share screen boleh? Silakan Pak. Ya, sebentar. Jadi dalam kisah saya mentafsirkan ayat dengan ayat ya, Bro Dede.
Jadi dalam kisah para Rasul 7 ayat 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Jadi Musa ini ketemu waktu di Gunung Sinai itu, dia ketemu. Ya, halo? Iya, terdengar. Iya, jadi Musa ini ketemu, mendapat waktu di dalam Sinai ini dia ketemu dengan malakh atau malaikat gitu. Dan satu lagi, ini kan satu argumen, saya akan menguatkan argumen selanjutnya bahwa dalam sama, cuma beda itu, kamu telah menerima hukum Torah, Moshe, ya disampaikan oleh malaikat-malaikat. Nah, sekarang pertanyaannya sama Bro Dede ini, setelah dari dua argumen ini, dua dalil ini, dua dasar ini, dengan dasar apa lagi? Yang pertama adalah anthropomorphisme dalam Keyahudian. Yang kedua, saya menunjukkan dua dalil dalam New Testament dari kisah para Rasul 7:38 dengan 7:53 yang menguatkan bahwa yang ditemukan oleh Moshe Rabbeinu itu adalah malakh, bukannya Hashem sendiri gitu. Jadi dengan dasar apa lagi Bro Dede ini menganggap bahwa yang ketemu dengan Musa secara panim el panim adalah Hashem itu sendiri. Terima kasih. Baik, ini Tuan Muto Yahudi ya atau apa? Ya, Muslim Pak. Muslim Pak, dia Muslim. Oh, Muslim. Muslim. Baik. Ya, di Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Yang tadi juga dikutip oleh Pak Agus kayaknya. Pak Agus Supeno juga mengutip dari Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dan kita tahu di bagian lain Alkitab juga menjelaskan yang dimana Musa itu hanya diperlihatkan punggung Tuhan tuh membelakangi dia gitu. Jadi Musa itu diperlihatkan kemuliaan Tuhan sehingga Musa diselubungi juga. Wajah Musa, diri Musa itu penuh cahaya ketika orang-orang Israel melihat wajah Musa itu. Keluaran 34 ayat 35, apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya. Jadi kemuliaan Tuhan yang dilihat Musa itu juga membuat Musa itu terlihat mulia di hadapan orang-orang Israel. Dan banyak cara lah ya Tuhan bisa berfirman itu. Kan pertama kali Musa melihat Tuhan itu kan dari semak duri yang berapi-api begitu. Muncul suara di sana, suara Tuhan tentunya. Musa jangan dekat-dekat, ini tempat kudus gitu kan. Dan seterusnya. Jadi tidak masalah juga kalau katakan bagian ayat lain Musa ada malaikat yang menampakkan diri kepada Musa dan seterusnya. Tapi di bagian Alkitab tadi kan jelas, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya dan seterusnya. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Dede yang telah memberikan jawabannya. Untuk Pak Tuan Muto itu jawaban dari Pak Dede. Suka tidak suka, mohon diterima. Oke, selanjutnya kepada Profesor Asumsi ya, atau Pak Muklis. Halo. Terima kasih sekali, Pak Moderator. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya pembahasan klasik ini ya. Pembahasan klasik terkait siapa Tuhan sejati yang disembah oleh Muslim atau yang disembah oleh Kristen gitu kan. Nah ini sangat menariknya, saya ingin berkomentar tentang pernyataan dari Bro Dede ini kan, tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sejati gitu kan. Tapi kalau kita lihat di Matius 4 ayat 10, itu kita harus jujur juga secara keilmuan ya, dalam artian juga tata bahasa ini jangan dimaknai secara seenaknya gitu kan. Ini kalau kita baca di ayat Matius
4 ayat 10. Ya, ini kan pengajaran Yesus ya. Yesus itu guru yang jenius, jadi pasti paham lah tata bahasa. Yesus itu guru yang jenius, yang cerdas gitu kan. Di sini dikatakan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini ada kata kepada Dia, kata ganti orang ketiga gitu kan. Ini nggak mungkin menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai Allah. Berarti ada Tuhan yang otoritasnya bukan Yesus gitu. Ini grammar itu jangan dilabrak begitu aja. Jadi saya ingin tahu ini kata ganti orang ketiga. Ini siapa proper name-nya ini? Proper name-nya, saya tanya proper name-nya bukan generic name-nya. Proper name-nya siapa ini yang dimaksud dia ini? Silakan dijawab. Baik. Ketika sang firman Allah yang bernama Yesus Kristus itu turun ke dalam dunia menjadi seorang anak manusia, dia mengajarkan penyembahan itu kepada Bapanya. Allah itu roh, haruslah engkau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Dan di Matius 4 ayat 10, saya kutip yang KSYLT yang saya pakai. Kemudian Yesua berkata kepadanya, "Nyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah YHWH Elohimmu dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Jadi jelas Yesus mengajarkan penyembahan kepada Yahweh. Yahweh itu di dalam nama Yesus sudah ada kata Yahweh. Yesus dari kata Yehosua, Yahweh Juru Selamat. Jadi ketika sang firman Allah itu datang ke dalam dunia menjadi seorang manusia, dia disebut utusan Bapa, utusan Allah, utusan Yahweh. Dia mengarahkan umat untuk menyembah kepada Jehovah, Yahweh itu. Oh, jadi Yesus menunjuk dirinya sendiri dengan kata ganti orang ketiga. Ya, makasih. Oke, itu jawaban dari Pak Dede Wijaya ya? Ya. Oke, selanjutnya Bang Tristan, silakan Bang Tristan. Bang Tristan. Halo Bang Tristan. Silakan Bang Tristan. Aduh, nyebur orang ini. Bang Tristan. Kekenyangan kayaknya, kekenyangan. Halo Bang Tristan. Mungkin saya tambah sedikit saja dulu sebelum ke Pak Tristan. Yohanes 14, di mana dikatakan kan waktu itu ada Yesus menghiburkan murid-muridnya. Filipus bertanya pada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami." Yesus berkata kepadanya, "Telah demikian lama aku berada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku?" Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika berada di dalam dunia, Yesus itulah wujud sang Bapa itu dalam rupa anak manusia. Ketika kita menyembah Yesus, sudah menyembah Bapa. Jadi bagi kami tidak ada masalah ketika Yesus mengajarkan, "Enyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Bagi kami tidak masalah, karena Yesus pun adalah Yahweh itu, yang dalam rupa anak manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Dede yang telah memberikan jawabannya. Kita ini masih menunggu Bang Tristan nih. Atau saya sekali langsung ya. Sebentar, saya tanya dulu sama Amir. Bagaimana ini? Apakah ditutup dulu acara atau masih harus menunggu? Bang Tristan bangun. Kayaknya menunggu itu harusnya enaknya kasih aja. Ditutup aja dulu. Ditutup aja dulu terus biar sertifikat jadi moderator kalau mau berdiskusi. Oke. Iya. Oke. Terima kasih untuk malam ini yang larut dari jam 10 sampai jam 00.07. Terima kasih untuk kedua narasumber yang telah berkenan tampil di Zoom ini
Pak Agus Supeno dari pihak Muslim, terima kasih, dan Pak Dede Wijaya dari pihak Kristen dengan tema yang ditampilkan pada malam hari ini. Saya tidak bisa berkata banyak-banyak karena ini juga mau malam. Saya akhiri dengan Subhanaka Allahumma sebentar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang sudah bertugas. Sangat luar biasa partisipan pada malam hari ini. Sudah jam 8 lewat 9 menit, tapi masih 17 partisipan, ya, termasuk saya 17, itu 16 partisipan yang lain.